Alifah korban penipuan 500 juta rupiah malah jadi tersangka, dilaporkan kasus penghinaan. Kasus penipuan yang menimpa Alifah Maryam justru berbalik menimpa dirinya sendiri. Alifah yang mengaku dirugikan hingga ratusan juta rupiah kini menjadi tersangka dalam dugaan penghinaan terhadap pihak yang dilaporkannya. Diketahui, perkara dugaan penipuan yang dilaporkannya masih bergulir di Pengadilan Negeri Serang, sementara Alifah harus menghadapi status tersangka. Menurut Alifah, masalah ini bermula pada Maret 2025 saat rekannya, Diaviana, menawarkan kerjasama permodalan usaha dengan menyebut ada usaha pihak ketiga yang didukung invoice, namun identitas pemilik usaha tidak boleh diketahui. Dia bilang ada usaha pihak ketiga, ada invoice-nya, tapi saya tidak boleh tahu siapa orangnya, ujar Alifah, Kamis, 19 Februari 2026. Karena sudah lama berteman dan mengenal suami Dea sebelum menikah, Alifah mempercayai rekannya. Ia pun menggadaikan emas miliknya untuk modal dan 500 juta ditransfer langsung ke rekening Dea. Permintaan tambahan 100 juta ditolak karena tabungan terakhirnya sudah habis sementara bunga gadai bulanan mencapai 130 juta. Saya sudah bilang itu tabungan terakhir saya, emas saya digadai, saya harus bayar bunga tiap bulan sebesar 130 juta, ucapnya. Sehari setelah transfer, dia sulit dihubungi dan akhirnya menghilang. 2 minggu kemudian Alifah melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke polisi. Selama proses penyidikan, ia mengetahui adanya korban lain dengan nilai kerugian berbeda dan sempat bertemu mereka di kantor polisi. Pada Agustus 2025, ia menerima panggilan dan mengikuti mediasi di Polresta Serang Kota, namun tidak tercapai kesepakatan, jelas Alifah. Konflik memuncak saat Alifah kembali ke kantor polisi setelah mendengar informasi korban lain dirugikan hingga 840 juta. Adu argumen antara Alifah, terlapor, dan kuasa hukumnya memicu ucapan yang kemudian dijadikan dasar laporan penghinaan. Saya bilang ke pengacaranya, kalau lu beraninya sama cewek berarti lu banci, ujarnya. Akibatnya, Alifah kini ditetapkan sebagai tersangka sementara dugaan penipuan yang menimpanya belum menemukan titik terang. Saya yang merasa tertipu tapi malah jadi tersangka, sementara kasus penipuannya masih berjalan, kata Alifah. Sementara itu, Kasatreskrim Polresta Serang Kota, Alvano Ramadan, membenarkan penetapan Alifah sebagai tersangka pada 8 Desember 2025. Benar sudah ditetapkan sebagai tersangka, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.